Lihat sini ya, lihat. Ini zikir. Tadi turunannya kata Al-Quran, orang berzikir hatinya akan selalu tenang, cenderung tenang. Kecenderungan sukses tinggi, bahagia. Sudah? Meningkat kecerdasan, cenderung pintar, bertambah pengetahuan. Bentuknya dua, bisa mengerjakan perintah, bisa meninggalkan larangan. Ini tinggalkan, ini kerjakan. Do it, live it. If'al, la taf'al. Kerjakan, tinggalkan. Ini saya turunkan tadi, ada salat, kan? Ada interaksi dengan Al-Quran, ada puasa, dan seterusnya. Orang yang salat, maka dirinya cenderung tenang. Orang yang salat cenderung sukses dalam hidupnya, bahagia. Makanya panggilan salat, panggilan kebahagiaan. Hayya 'alas shalah. Kenapa salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Bahagia yuk. Sukses. Kan? Cenderung kemudian pintar. Makanya banyak orang di masa lalu itu, ya, ketika dia akan mengerjakan soal-soal salat, Pak, Bu, Imam Al-Bukhari itu menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. 97 pembahasan. Setiap pembahasan itu berapa banyak hadis? Kitabul Iman 57 hadis, ada Kitabul Ilmi sampai Kitabul Tijarah, Kitabul Mali, terus sampai Kitabul Jihad. Banyak sekali. Ya, itu setiap menuliskan satu hadis salat 2 rakaat. Dituliskan pertama di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabawi, 16 tahun. Semua ulama-ulama kita itu mustahil mereka bisa menulis kitab, merumuskan sesuatu, inovasi, penemuan baru, kecuali pasti rahasianya ini. Salat Al-Quran, salat Al-Quran. Ada orang mengkaji Al-Quran, tiba-tiba menemukan penemuan. Ya, Ibnu Firnas baca surah Al-Mulk ayat 19. Ya, ketika membaca ayat itu, Allah awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Apa engkau tidak analisis, perhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara dengan dia mengepak-ngatukan sayapnya, dijaga oleh Allah. Kalau nggak dijaga nggak bisa terbang. Maka dilihat, oh, Allah berkehendak bisa terbang karena apa? Kepak katup sayap, dilihat, dianalisis, bikin modifikasi sayap burung, terbang naik ke atas bukit sampai bisa terbang 20 meter. Ngelihat ke bawah, jatuh, meninggal. Betul, ketika meninggal dan meninggalkan karya yang kelak itu jadi prototipe pesawat terbang di kemudian hari. Ya, ada lagi Jabir bin Hayyan baca Al-Hadid, Quran surah 57 ayat 25 sampai 26. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Besi bisa turun dari langit. Dilihat apa itu besi. Dicari besi. Sekarang terbukti meteor ada yang bahannya dari besi. Ya, turun dari langit. Waktu itu bingung, apa ini besi? Apa sih besi itu menarik? Dibawa ke labnya besi. Dianalisis, dikeluarkan sampai ke atom terkecil ya. Dianalisis sampai sumber-sumbernya. Sampai sekarang nomor atom besi itu terambil dari Al-Quran. Nomor atom besi Fe verum, F besar E kecil. Nomor atomnya 26. Ya, setiap atom itu punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Saya dulu belajar kimia. Ya. Nomor 55, 56, 57, 58, ada 4 isotopnya. Yang paling stabil isotop nomor 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Ada sejarahnya. Bukan John Dalton yang pertama kali menemukan atom, Jabir bin Hayyan. Saya baca, kalau lagi kosong-kosong saya pergi ke toko buku. Saya beli itu buku kimia, buku fisika, matematika, latihan, lihat-lihat, nggak tahu nanya. Buka YouTube, lihat, belajar. Saya baca, Pak. Ada anak mahasiswa datang, kamu dari mana? Kedokteran, Ustaz. Mau belajar apa? Ini, kamu bawa modul kamu kedokteran semua ke sini, terangkan pada saya baru ajarkan pada kamu pengetahuan yang kamu inginkan. Jadi saya senang belajar, baca, dan ketika kita pelajari, ternyata semua relasi dengan Islam itu tinggi. Ya, saya sering bahas, fisika juga banyak kaitannya, fisika itu paling banyak. Karena fisika itu kaitan dengan metafisik paling tinggi itu ya belajar agama. Agama itu ya Islam. Makanya ketika orang belajar fisikanya benar, itu pendekatan ke Allahnya tinggi. Ya, dari bab pertama aja, bab gaya kan di fisika pertama kan. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Yang masuknya kecil, mukul kecil, maka bunyinya kecil. Mukul besar, bunyinya besar. Imannya sedikit, amalnya sedikit. Imannya kuat, amalnya makin kuat. Ya.
Hukum gayanya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, F berbanding lurus dengan P. Ketika orang ingin bergaya menunaikan ibadah, tidak akan luput dari tekanan. Ada hambatan. Apa di antara hambatannya? Banyak. Ada hambatan pribadi, hambatan di tengah. Mau berangkat ke masjid tiba-tiba hujan. Bagaimana mengatasinya? Rumusnya turunkan. Mau ke masjid hukum jamak qashar, S sama dengan V dikali T. Jarak, ya, kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, mencari kecepatan S sama dengan S dibagi T, V sama dengan S dibagi T. Jadi ketika kita mau ukur ke Bandung, kecepatannya berapa supaya nggak dikosor? Nyampe. Makanya kalau mau ke Semarang pakai pesawat karena kecepatannya tinggi, waktunya semakin cepat. Ya, berangkat kemudian jam 11, nyampe jam 12, zuhur aja belum. Apa yang mau dikosor? Jelas kan? Jadi kita belajar tuh begini, ditarik ke akhlak, nyambung. Akhlak, F, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya, semakin tertekan. Akhlak. Banyak pokoknya. Oh, pokoknya indah deh, kalau belajarnya benar tuh enak. Di fisika tuh nggak berhenti di kampus, di kuliahan, dibawa ke masjid, masih diterapkan fisika. Ya, hukum hambatan, gaya Ohm, macam-macam. Enak pokoknya kelihatannya. Di Thomas Alva Edison itu kalau baca surat An-Nur aja, ayat 35, udah selesai tuh, nggak akan sampai 1000 kali bikin bohlam. Boleh. Al-misbahu fi zujajah. Ya, kalau mau terang itu mesti ada zujajah, ada kaca. Nggak bisa begitu aja, bisa meletus, bisa hancur terus-terusan. Itu kan dia yang ke 1000 itu bikin kaca pelapis jadi bohlam. Baca satu ayat selesai. Itu. Kenapa jadi ke sini? Nah, ini perintah. Ada yang kedua, sifatnya berbentuk larangan. Apa namanya? Larangan. Ini tenang, ini sukses, ini bahagia. Jadi ada yang sifatnya larangan. Pertama kata Allah, tinggalkan zina. Di surat Cahaya. Fokus. Cara berpikirnya begini. Perhatikan cara berpikirnya. Ini kebanyakan orang cuma baca, tapi formulasinya nggak dipahami. Sehingga parameter tingkat keberhasilan mengkaji ayatnya itu nggak muncul. Cuma jadi pengetahuan tersimpan di pikiran kita, amalnya nggak ada. Di bacaan Nur, zina masih terus saja dikerjakan. Zina mata, zina telinga, zina lisan. Bacaan Nur, ada yang korupsi, ada yang mencuri, ya, ada yang menipu, ada yang nyogok. Padahal ayatnya jelas. Maka dari itu, lihat perbandingan terbaliknya. Orang mengerjakan perintah akan meraih ini. Orang meninggalkan larangan, maka ini akan cenderung terjaga. Hatinya tenang, kesuksesan mudah didapat, kebahagiaan mudah diraih. Ketika yang dilarang dikerjakan, maka akan berdampak kepada jaminan yang tadi disebutkan. Zina, ketika zina dikerjakan, maka cenderung membuat hati tidak tenang. Makanya orang yang berzina nggak pernah tenang. Makanya zina dalam bahasa Arab, secara bahasa, az-zina, zina fil lughati asy-syu'uru bid-dhiq. Makna zina secara bahasa yang pertama adalah perasaan yang sempit dalam jiwa. Zina itu bisa ditulis dengan dua cara. Begini, zai, kemudian nun, alifnya ke atas. Ini bahasa orang Najdiyin, zina. Ada bahasa orang Hijaz, zai, kemudian nun, alifnya ke bawah begini, zina. Bisa ditulis dengan dua cara. Ini alif yang tadi saya sebutkan, alif bisa begini, tegak, bisa begini, bawah. Az-zina fil lughati lahu ma'anin katsirah wa minha asy-syu'ur bid-dhiq. Zina secara bahasa memiliki banyak arti. Di antara makna yang paling populer, yang pertama adalah perasaan yang sempit di dalam hati. Makanya orang yang berusaha untuk berzina, awas, hati-hati, melanggar ketentuan Allah, kata Allah tinggalkan, dia kerjakan. Itu pertama akan menyebabkan hatinya terasa sempit, sering gelisah. Makanya jangankan mengerjakan yang secara istilah, benar-benar dikerjakan hubungan seksual. Baru mau muqaddimah saja, mata mau melihat gambar-gambar yang kotor, itu karena hatinya sempit, gelisah, gak mau ketahuan orang. Ya, sembunyi-sembunyi bawah meja, ya, masuk ke kamar sendirian, gak mau orang lihat. Kenapa? Karena sempit. Tuh, ketenangannya hilang. Orang tenang itu kan cenderung gelisah. Orang yang tidak tenang cenderung gelisah. Ya kalau orang tenang tuh biasa aja. Lagi baca handphone, mau lihat, gak apa-apa, silakan. Ya, berkata-kata, dengar, gak ada masalah. Tapi ketika ada orang berbuat hal yang dilarang tadi, berkata-kata gak mau kedengaran orang. Makanya transaksinya tertutup. Pakai kode-kode. Ya, di mana roti bisa ditemukan? Roti.
Hah? Kijang satu, kijang. Hewan yang disalahkan. Dicek. Makanya kata-katanya cenderung diarahkan kepada yang lain. Kupu-kupu malam, kupu-kupu. Tuh. Buaya darat, buaya. Buaya aja nggak ada yang begitu. Ya, coba lihat kehidupan buaya. Iya, ada buaya yang berzina. Ya, buaya emang hidupnya begitu. Ya, yang terbayangkan. Jadi saya mau katakan, orang yang melanggar ketentuan ini pasti hatinya gelisah. Awas, suami yang mencoba, pria yang mencoba kemudian bergaul di luar hal yang dibenarkan dan mencoba untuk berzina, pasti akan gelisah hidupnya. Puncaknya apa? Kesuksesan akan berpengaruh. Betapa banyak karir hancur gara-gara kemudian perbuatan ini. Ya, betapa banyak kebahagiaan hilang, hancur rumah tangga, berpisah kemudian, anak-anak kemudian jadi terlantar. Makanya mikir dulu, kalau ada orang sudah berumah tangga, ada anak, terfikir untuk berbuat yang ini, mikir anak-anak Anda, kasihan. Anda tega kemudian dia diolok-olok di sekolahnya. Bapak kamu pezina ya? Ibu kamu selingkuh ya? Anda mau berbicara seperti apa? Dia masih kecil. Itu perhatian yang dalam. Makanya orang yang berbuat hal yang seperti ini pasti pertama akan terganggu kemudian ketenangan jiwanya. Kesuksesannya akan berpengaruh. Kebahagiaannya akan sirna. Dan yang paling dahsyat adalah biasanya ini akan fatal, berpengaruh kepada kecerdasan dan yang lainnya. Ya, bisa kecerdasan kepada otaknya, intelektual, bisa kecerdasan pada emosinya. Banyak kok Ustaz orang yang zina pintar otaknya tapi emosinya tidak ada.